Di sebuah desa terpencil yang terletak di tengah hutan, hiduplah seorang pria bernama Surya. Dia adalah seorang petani sederhana yang hidupnya dipenuhi dengan kerja keras, tetapi hasil yang didapat selalu kurang. Hutan yang mengelilingi desa tersebut terkenal angker, dan para penduduk desa sering mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang makhluk-makhluk halus yang tinggal di dalamnya. Suatu hari, ketika Surya sedang bekerja di ladang, dia didatangi oleh seorang lelaki tua yang tampak misterius. Wajahnya keriput dan tubuhnya bungkuk, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang tidak biasa. "Kamu kelihatan letih, Nak," kata lelaki tua itu dengan suara serak. "Kehidupanmu sulit, ya?" Surya tertegun sejenak. "Iya, Pak, hidup memang sulit. Setiap hari saya bekerja keras, tetapi hasilnya tidak seberapa. Kadang-kadang saya berpikir, apakah ada cara untuk merubah nasib ini?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Ada cara, Nak, tapi tidak semua orang berani menempuhnya." Surya menatap lelaki tua itu dengan penasaran. "Apa maksud Bapak?" "Jika kamu ingin hidupmu berubah, ada seseorang yang bisa membantumu. Tapi kamu harus siap menanggung konsekuensinya," ujar lelaki tua itu sambil menatap Surya dengan tatapan penuh arti. "Siapa dia?" Surya merasa semakin penasaran. Lelaki tua itu mendekatkan wajahnya ke arah Surya dan berbisik, "Nyi Blorong." Malam itu Surya tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua tadi terus terngiang di kepalanya. "Nyi Blorong," pikirnya. Nama itu terdengar asing dan menyeramkan di telinganya, tetapi di balik ketakutannya ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Surya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nyi Blorong. Dia bertanya kepada orang-orang tua di desa, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memberinya tatapan penuh ketakutan dan meminta Surya melupakan niatnya. Namun, ada seorang wanita tua di ujung desa yang bersedia bercerita. Namanya Mbok Ranti, seorang dukun yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. "Nyi Blorong adalah ratu ular," jelas Mbok Ranti dengan suara pelan. "Dia bisa memberimu kekayaan yang tidak terbayangkan, tetapi dengan harga yang mahal." "Apa harganya, Mbok?" tanya Surya dengan suara sedikit gemetar. Mbok Ranti menatap Surya dengan serius. "Kamu harus menyerahkan jiwa dan keturunanmu padanya. Setelah kamu mati, jiwamu akan menjadi miliknya, dan jika kamu memiliki anak, mereka juga akan terikat pada perjanjian itu." Surya merasa merinding mendengar penjelasan itu. Namun, dalam hatinya, keinginan untuk merubah nasibnya terlalu kuat untuk diabaikan. "Bagaimana caranya bertemu dengan Nyi Blorong, Mbok?" Mbok Ranti menatap Surya dengan tatapan prihatin, tetapi dia tahu bahwa keputusan ini sepenuhnya ada di tangan Surya. "Pergilah ke hutan pada malam Jumat Kliwon. Bawa sesaji dan panggil namanya di persimpangan jalan yang paling dalam di hutan itu. Jika dia menginginkanmu, dia akan muncul." Malam Jumat Kliwon pun tiba. Dengan jantung berdebar kencang, Surya membawa sesaji berupa kemenyan, bunga 7 rupa, dan darah ayam hitam yang ditaruh di dalam baskom. Dia berjalan sendirian menuju hutan, mengikuti petunjuk dari Mbok Ranti. Setelah berjalan cukup jauh, Surya tiba di sebuah persimpangan jalan di tengah hutan yang sunyi dan gelap. Tempat itu terasa berbeda, seolah-olah memiliki aura yang menakutkan dan penuh misteri. Surya menaruh sesaji di tengah persimpangan dan menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul ke udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dengan suara gemetar, Surya mulai memanggil nama Nyi Blorong. "Nyi Blorong, Ratu Ular, aku memanggilmu, datanglah kepadaku." Angin tiba-tiba berhembus kencang, dan Surya merasa hawa di sekitarnya menjadi dingin. Dari dalam kegelapan, terdengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Dari balik pepohonan, muncul sesosok wanita cantik dengan kulit seputih porselen dan rambut panjang terurai. Namun,
Tubuh bagian bawahnya berupa ular besar yang melata di tanah. Inilah Nyi Blorong, sang ratu ular. "Kamu yang memanggilku?" Suara Nyi Blorong terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di balik kelembutannya. "Iya Nyi, aku ingin merubah nasibku. Aku ingin kaya," jawab Surya dengan suara gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Nyi Blorong tersenyum. "Aku bisa memberimu kekayaan yang melimpah, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi ingat, semua itu ada harganya." "Aku siap Nyi," jawab Surya. Nyi Blorong mendekati Surya, tatapannya dalam dan penuh misteri. "Kamu harus berjanji padaku, setelah kamu mati, jiwamu akan menjadi milikku. Dan jika kamu memiliki keturunan, mereka juga akan terikat dalam perjanjian ini." Surya mengangguk, meskipun ada sedikit keraguan di dalam hatinya. "Aku berjanji Nyi." Nyi Blorong tersenyum puas. "Bagus, sekarang tutup matamu." Surya menutup matanya, dan seketika itu juga dia merasakan sentuhan dingin di dahinya. Ketika dia membuka matanya kembali, Nyi Blorong sudah menghilang, dan di hadapannya tergeletak sekantung emas yang berkilauan. Sejak pertemuannya dengan Nyi Blorong, kehidupan Surya berubah drastis. Ladangnya yang dulunya gersang, kini penuh dengan tanaman yang subur. Emas dan perak seakan-akan mengalir tanpa henti ke dalam hidupnya. Dalam waktu singkat, Surya menjadi orang terkaya di desanya, bahkan di seluruh wilayah. Namun, meski kekayaan menghampirinya, Surya tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali dia melihat emas yang dimilikinya, dia selalu teringat akan perjanjian dengan Nyi Blorong. Pada suatu malam, saat Surya duduk di ruang tamu rumahnya yang mewah, istrinya, Sari, yang tidak tahu menahu tentang perjanjian itu, menanyakan sesuatu yang membuat Surya tertegun. "Mas, dari mana asal semua kekayaan ini? Apa yang terjadi? Dulu kita hampir tidak punya apa-apa, tapi sekarang semuanya berubah begitu cepat." Surya mencoba tersenyum, meski hatinya gelisah. "Kita hanya beruntung sayang, Tuhan telah memberkati kita." Sari menatap suaminya dengan curiga, tetapi dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Baginya, perubahan ini memang terlalu mendadak dan aneh, tetapi dia juga tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja mereka raih. Namun, malam itu Sari bermimpi buruk. Dia melihat suaminya dikelilingi oleh ular-ular besar, dan dari dalam kegelapan muncul sosok wanita dengan tubuh setengah ular, yang tertawa sinis sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Surya semakin bertambah, tetapi di saat yang sama, tanda-tanda aneh mulai muncul di rumah mereka. Sari sering mendengar suara gemerisik seperti ular di dalam rumah, meski tidak ada ular yang terlihat. Beberapa kali, dia juga melihat bayangan wanita di sudut matanya, tetapi saat dia menoleh, bayangan itu lenyap. Suatu malam, Sari terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh dari luar kamar. Ketika dia bangun dan membuka pintu kamar, dia melihat suaminya berdiri di tengah ruangan dengan mata terpejam, seperti sedang tidur berjalan. Mas Surya, kamu kenapa?" tanya Sari dengan suara bergetar. Namun, Surya tidak menjawab. Dia terus melangkah keluar rumah menuju halaman belakang. Sari mengikutinya, merasa takut dan bingung. Ketika mereka tiba di halaman belakang, Surya tiba-tiba berhenti, lalu berlutut di tanah dan mulai menggali dengan tangan kosong. "Mas, apa yang kamu lakukan?" Sari mencoba menghentikan suaminya, tetapi Surya seperti tidak mendengarnya. Setelah beberapa menit, Surya akhirnya berhenti menggali dan mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Sari yang ketakutan melihat apa yang ada di tangan suaminya, sekantung emas yang sama dengan yang dia temukan di hutan.
Namun, di sekitar sekantung emas itu, ada ular-ular kecil yang melata keluar dari tanah. Tiba-tiba, Surya terbangun dari kondisi anehnya dan melihat apa yang dia pegang. Dengan wajah ketakutan, dia menjatuhkan kantung emas itu dan mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi?" tanya Surya dengan suara gemetar. Kamu menggali itu, Mas. Apa ini semua?" Sari juga tampak ketakutan. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Sari mulai merasakan perubahan sikap suaminya yang semakin tertutup dan sering melamun. Surya tampak semakin tertekan, dan seringkali dia terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanya Sari suatu malam ketika dia melihat suaminya duduk termenung di ruang tamu dengan wajah pucat. Surya hanya menggelengkan kepala. "Aku tidak apa-apa, sayang. Hanya banyak pikiran." Namun, Sari tahu bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar. Dia tidak lagi merasa aman di rumah mereka sendiri, dan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya semakin menjadi-jadi. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, Sari kembali terbangun dari tidurnya. Kali ini, dia mendengar suara tawa perempuan dari dalam rumah. Dia merasa merinding, dan dengan perasaan takut, dia keluar dari kamar untuk memeriksa. Di ujung koridor, dia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri membelakanginya. Sari merasa tubuhnya membeku. Wanita itu kemudian berbalik perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dengan senyum yang tidak wajar. "Nyi Blorong," bisik Sari, mengenali sosok yang ada dalam mimpinya. Wanita itu tidak menjawab, hanya tersenyum dan mulai melangkah mendekati Sari. Dengan panik, Sari berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu. Dia terengah-engah, merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketika dia menoleh, dia melihat suaminya masih tidur di tempat tidur, tetapi ada sesuatu yang salah. Mata Surya terbuka, tetapi bukan tatapan manusia yang terlihat, melainkan mata ular yang menatapnya dengan dingin. Surya terbangun keesokan paginya tanpa ingatan tentang kejadian malam itu. Namun, Sari merasa semakin takut akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Dia mencoba meyakinkan Surya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Surya tetap diam. Akhirnya, Sari memutuskan untuk pergi ke Mbok Ranti dan meminta bantuan. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyelamatkan suaminya dari kutukan yang semakin mencekam ini. "Mbok, suamiku, dia terikat dengan sesuatu yang jahat. Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Sari dengan suara putus asa. Mbok Ranti menatap Sari dengan tatapan prihatin. Surya telah membuat perjanjian dengan Nyi Blorong, dan itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Tapi ada satu cara. "Apa itu, Mbok? Aku akan melakukan apa saja," jawab Sari dengan tegas. "Untuk memutuskan perjanjian itu, kamu harus mencari sosok pengganti. Seseorang yang bersedia mengambil tempat Surya dalam perjanjian itu," jelas Mbok Ranti. Sari merasa terkejut dan bingung. "Pengganti? Bagaimana aku bisa menemukan seseorang yang mau melakukan itu?" Mbok Ranti hanya menggelengkan kepala. "Itulah bagian tersulitnya. Tapi jika kamu benar-benar mencintai suamimu, kamu harus mencobanya." Sari pulang dengan perasaan hancur. Dia tidak tahu apakah dia sanggup menemukan seseorang yang bisa menjadi pengganti suaminya. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Surya terus terikat dengan perjanjian itu. Sari merasa semakin putus asa. Setiap hari dia melihat suaminya semakin jauh dan tenggelam dalam kegelapan yang tidak bisa dia pahami. Suatu malam, ketika Sari duduk sendirian di ruang tamu, pintu depan tiba-tiba terbuka
dan angin dingin menerobos masuk. Nyi Blorong muncul di hadapannya, kali ini dengan wujud yang lebih menyeramkan. Kulitnya yang pucat dan mata merahnya menyala di kegelapan. "Kamu tidak bisa lari dari perjanjian ini, Sari." Suara Nyi Blorong terdengar seperti bisikan angin, dingin dan menusuk. Sari merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku ingin suamimu, dan tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubahnya. Kecuali kau mau menggantikannya," kata Nyi Blorong sambil tersenyum sinis. Sari merasa hatinya hancur. Dia mencintai Surya, tetapi apakah dia sanggup mengorbankan dirinya demi suaminya? Dia tahu ini adalah keputusan yang sangat berat, tetapi dia juga tidak bisa melihat suaminya terus tersiksa. Aku akan melakukannya," kata Sari dengan suara yang hampir tak terdengar. Nyi Blorong tersenyum lebar. "Bagus. Maka perjanjian ini akan dilanjutkan denganmu sebagai pengganti. Setelah kau mati, jiwamu akan menjadi milikku." Sari merasa dunia di sekitarnya berputar. Dia baru saja membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia memandangi suaminya yang tidur di sampingnya dan air mata mengalir di pipinya. Dia tahu ini mungkin malam terakhirnya bersama Surya, tetapi dia tidak bisa memberitahunya tentang perjanjian yang baru saja dia buat. Ketika Surya terbangun keesokan paginya, dia menemukan Sari sudah tidak ada di tempat tidur. Dengan panik, dia mencari ke seluruh rumah, tetapi Sari tidak ditemukan. Surya berlari keluar rumah, berharap bisa menemukan istrinya di desa, tetapi ketika dia mencapai persimpangan jalan di hutan, dia melihat sosok Sari berdiri di sana, menunggu. "Sari, apa yang kau lakukan di sini?" Surya berlari mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika dia melihat Nyi Blorong muncul di samping Sari. "Kau terlambat, Surya. Istrimu telah membuat perjanjian baru denganku. Sekarang dia milikku," kata Nyi Blorong dengan suara yang penuh kemenangan. Surya merasa hancur. Dia tidak bisa membiarkan Sari mengorbankan dirinya demi dia. Dengan putus asa dia berlutut di depan Nyi Blorong. "Ambil aku saja, jangan ambil istriku," teriak Surya dengan air mata mengalir deras di pipinya. Nyi Blorong hanya tertawa kecil. Perjanjian telah dibuat Surya. Tidak ada yang bisa diubah lagi. Sari menatap suaminya dengan tatapan penuh cinta dan penyesalan. "Mas, maafkan aku melakukan ini demi kita." Surya merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan istrinya diambil oleh kekuatan gaib yang tidak bisa dia lawan. Kehidupan Surya setelah kehilangan Sari menjadi sangat suram. Dia tidak lagi peduli dengan kekayaannya yang sekarang terasa hampa dan tidak berarti. Setiap hari, dia meratapi keputusannya yang telah menghancurkan hidup mereka berdua. Desa itu pun menjadi lebih sunyi setelah kepergian Sari. Banyak orang yang berbisik tentang kejadian aneh yang terjadi di rumah Surya, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Surya menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, menyesali perjanjian yang telah dia buat dengan Nyi Blorong. Pada suatu malam ketika dia sedang duduk di ruang tamu, mendadak terdengar suara gemerisik yang familiar. Dari dalam kegelapan muncul sosok yang sangat dia kenali, Nyi Blorong. Namun kali ini dia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri sosok Sari yang pucat dan tanpa ekspresi. "Surya, kami datang untukmu," kata Nyi Blorong dengan suara dingin. Surya merasa tubuhnya membeku. Dia tahu inilah saatnya. Dia telah kehilangan segalanya dan sekarang saatnya dia harus membayar harga dari perjanjian yang telah dia buat. Dengan langkah lambat, Surya berjalan mendekati Sari.
tetapi Sari tidak menunjukkan tanda-tanda mengenalinya. Dia hanya berdiri diam, seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. "Mas," bisik Sari dengan suara hampa, tetapi tidak ada cinta atau kasih sayang di dalamnya. Surya merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa Sari telah menjadi milik Nyi Blorong sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Ketika Nyi Blorong mengulurkan tangannya ke arah Surya, dia merasakan kegelapan menyelimutinya. Semuanya menjadi gelap, dan Surya tidak lagi merasakan apa-apa. Rumah Surya kini menjadi rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Orang-orang desa sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka tahu rumah itu telah dikutuk oleh kekuatan gaib yang tak terelakkan. Legenda tentang Surya dan Sari menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengingatkan orang-orang tentang bahaya berurusan dengan makhluk gaib seperti Nyi Blorong.